tolong ini minta tolong, jangan sampai dinaikkan kelas 3 mandiri. Tolong sampaikan ke pemerintah lah dalam rapat-rapat nanti ini. Jadi kemungkinan ini juga dinaikannya itu waktu kita baru dilantikin Pak, ada perpres gitu. Maunya naikannya, kalau mau naikannya mungkin kan ada perpres itu. Makanya saya masih bertanya-tanya Pak Saleh, ya Pak, siapa ini otaknya ini? Ya, memang Pak Jokowi tanda tangan Bu ya. Tapi kan nggak mungkin dari kementerian yang lain, ya mana? Nggak usah lagi nelpon Pak Presiden lagi barangkali Pak, ya kan? Ya kalau bisa biar kita terhibur di sini, masyarakat terhibur juga gitu. Kami tidak jadi menaikkan yang kelas 3 mandiri. Tolong itu Pak, sekali lagi. Saya tunggu itu sampai besok. Jangan juga Pak Presiden ngomong di TV, saya lihat bolak-balik ngomong seolah-olah jangan cari pembenaran juga gitu loh pemerintah ini. Ini loh yang udah saya berikan untuk rakyat yang sudah dibayar oleh pemerintah negara sekian triliun. Gak penting rakyat lihat itu. Yang rakyat bilang, ini loh masih ada yang gak bisa bayar. Saya usul khusus rapat kabinet tentang BPJS, Menteri Keuangan, tapi jangan Sri Mulyani terus yang nyocor mulutnya. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum jangan tepak diri ngomong Pancasila Abidin Fikri di mana-mana. Ini nggak usah mikir, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh. Itu pemerasan, Saudara Menteri. Kalau belum udah takut rugi, takut mundur. Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Saya tidak rela negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak rela kita utang terus ke luar negeri. Saya tidak rela kita tidak dihormati sebagai bangsa yang besar. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. 1000 friends too few, 1 enemy too many. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu. Jangan mau dendam, jangan mau sakit hati. Sakit hati apa gunanya sakit hati? Ya kan? Aku disakiti, aku dijelekin, benar nggak? Dijelek, ngomongin saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak. Ya, jangan cepat sakit hati, jangan cepat tersinggung, jangan. Halo guys, pemenang giveaway hari ini sudah diundi, dan di video hari ini saya akan melakukan giveaway Rp100.000. Bagaimana aturannya? Simple sekali. Yang pertama, Anda wajib untuk like video ini. Yang kedua, subscribe channel ini. Dan yang ketiga, komen di video ini sebanyak-banyak mungkin. Semakin besar kuantitas Anda berkomentar, komentar apapun, maka semakin besar pula peluang Anda untuk memenangkan cash Rp100.000 per hari. Ingat untuk cantumin Instagram kalian di setiap komentar yang Anda berikan. Dan yang keempat, Anda harus follow Instagram saya @jordanliono. Dan yang kelima, pemenang akan dipilih secara random, totally random, dan akan dipost di YouTube Story. Begitu juga dengan Instagram Story Jordan Liono. Oke, good luck guys. Tolong ini minta tolong, jangan sampai dinaikkan kelas 3 mandiri, yang PBBP maupun BP. Kenapa? Kita sudah keliling hampir, kita ke Sulsel, kita ke Sumut, kita ke Jawa Timur, kita ke Bali, kita ke Jogja, kita ke Sulut. Itu masyarakat yang kita yang kita hadapi. Kenapa karena dia sakit makanya dia bayar, Pak. Amin guys, Pak Dirut ya. Kenapa dia bayar itu? Karena dia sakit. Setelah dia sakit, sembuh, tidak bayar lagi dia. Kenapa dia tidak bayar? Ini adalah kenapa ya? Kenapa gitu? Dia tidak punya uang, Pak.
Dia tidak punya uang 25.000 itu. Sekarang dinaikin. Zalim itu, Pak. Dinaikin itu. Makanya waktu rapat itu ya, di sini dengan Menkeu, tolong Bu, sempat di lobi juga ya. Di sini lobi ya. Tegang lobi. Ya, saya bilang di situ, ya, ini waktu itu masih gigi berapa gitu ya? Gigi 4 atau gigi 5 gitu ya. Sampai saya bilang di depan Menkeu di situ, Bu, Pak, ya, semuanya biar dengar ya. Ibu kalau masih apa namanya menaikkan itu, saya akan bongkar, ya. Saya akan lihat nanti bahwa ada anggaran APBN dari Komisi 1 sampai Komisi 11 yang abal-abal. Orang cuman berapa itu yang ya, cuman berapa kok itu yang apa? Yang apa namanya yang PBBP maupun Pak Oscar, ini tiga-tiganya ini ya. Coba itu aja sedikit, Pak. Ya. Berapa BUMN yang disuntik itu padahal dia udah mau mati gitu. Ya. Jadi apa namanya? Tolong kalau perlu habis ini, Pak, berkomentar Bapak di media di situ nanti. Kami akan apa namanya? Kalau Pak Dirut ya, tolong nanti kalau bisa ini keinginan saya sebagai anggota ya. Ya karena ini sudah nggak tahu lagi di media semua dia kalau Bapak buat survei gitu semua ya. Itu pasti menolak ini. Udah menangis mereka masih ditambah gitu ya. Ya. Kalau yang lain-lain masih bisa lah. Mereka masih bisa punya, tapi ini nggak punya ini gitu. Jadi kalau saya dari sini, tolong nanti habis dari sini kami minta tolong lah kalau bisa ya. Tolong berkomentar lah di media biar masyarakat kita ini bahagia. Kami akan tidak jadi menaikkan premi iuran BPJS Kesehatan kelas 3 mandiri. Ya, penerima bukan pekerja bukan penerima upah maupun juga bukan pekerja. Tolong ini, Pak. Jangan sampai nanti ada yang setelah ini, Pak. Bisa pansus ini, Pak. Pansus lebih gawat lagi nanti. Ya, pansus lebih ini lagi. Ini hampir semua anggota menginginkan tadi karena dapil-dapil kita enggak ini. Masyarakat kita apa gitu. Tolong sampaikan ke pemerintah lah dalam rapat-rapat nanti ininya kita. Jadi kemungkinan ini juga dinaikannya itu waktu kita baru dilantikin, Pak. Ada perpres gitu. Maunya naikkannya, kalau mau naikkannya mungkin kan ada perpres itu. Makanya saya masih bertanya-tanya Pak Saleh, ya Pak, siapa ini otaknya ini? Gitu. Ya, memang Pak Jokowi tanda tangan, Bu ya. Tapi kan nggak mungkin dari kementerian yang lain. Pasti dari Bapak DJSN, pasti ada timnya ya. Buat ini gitu kan? Pasti ada itu. Buat ini perpres, pasti ada timnya gitu. Nah, timnya ini apakah tidak membaca keputusan kami dengan 5 menteri itu, dan 5 menteri itu oke, tok, tanda tangan. Nah ini kenapa tidak diberitahu itu bisa naik semua, gitu. Kagetlah semua kita, Bapak. Jadi sebenarnya saya tahan sebenarnya tidak, tapi nggak tahu Bu Ning, Bu apa Bu, pada banyak SMS ngomonglah dikit gitu, walaupun 1 menit gitu. Ya Pak ya, jangan sempat yang abal-abal itu Pak ya. Di Kemenkes ada Pak, saya tahu Pak Oscar. Ya saya tahu, anggaran abal-abal. Di Kemenaker mabuk, ada abal-abal. Di kepolisian bunyi logi, tiap ininya gitu. Masa untuk yang saya ngomong gini karena udah ini Pak, udah nggak sabar lagi saya. Ya, dinaikkan mereka itu zalim, Pak. Bapak bilang nggak zalim kemarin Pak, saya lihat Bapak di TV. Bapak Dirut, saya lihat di TV. Kami disebut zalim kata dia gitu. Ini bukan kezaliman kata Bapak gitu. Saya bilang di sini Pak, zalim itu Pak. Naikkan orang yang tidak mampu, padahal uang banyak yang lain. Tolong itu Pak catat Pak Dirut, Pak Menteri. Enggak seberapa kok yang kita minta ini Pak untuk menggratiskan mereka itu. Ya, saya dukung tadi Bu Urip kata. Yang kita di sini lama untuk bersama masyarakat kita ini. Gitu. Tolong itu Pak ini, kalau bisa nanti habis ini tanpa nggak usah Pak ini, nggak usah
Kalau perlu nggak usah lagi mungkin ke ini ya, kemana? Nggak usah lagi nelpon Pak Presiden lagi barangkali Pak, ya kan? Ya kalau bisa ya, kalau bisa biar kita terhibur di sini, masyarakat terhibur juga gitu. Kami tidak jadi menaikkan yang kelas 3 mandiri. Tolong itu Pak sekali lagi. Saya tunggu itu sampai besok sebelum ada yang lain-lain nanti. Ya akibat-akibat daripada tidak ditolaknya keputusan untuk kelas 3 mandiri aja pasti sedikit kok itu. Kita pernah itu paling sekitar 6 sampai 7 triliun per tahun ya. Sementara tadi anggaran-anggaran kalau boleh kita ini ya, ini Bu Ripka tukang sisir itu anggaran, tukang sisir. Tukang sisir oh. Sisir apa maaf Oscar ya, banyak dirjen ini. Oh ini buang. Kalau perlu dari kementerian yang lain, anggaran-anggaran yang lain banyak. Ya tapi kan nggak jangan sampai ke sana Bapak. Dan ini kalau saya gagal di sini Pak, saya akan perjuangkan di paripurna. Dan saya akan ngomong di paripurna. Sebelum kami paripurna, tolonglah Pak, yang kelas 3 mandiri ini Bu, ya banyak tadi anggota hampir semua juga, salah semuanya ininya, tolong Pak, itu jangan sampai dinaikkan Bapak. Maaf sebelumnya Pak, Ibu, Bapak, ya dari saya cukupkan di sini, mudah-mudahan. Insya Allah, walaupun saya takut juga ini, Pak Terawan ini, baru pertama kali di awal-awal saya udah begini gitu kan. Apa nanti selanjutnya ini enggak sekali ini aja Pak, sekali ini aja ya kan, sekali ini aja Pak. Jadi mudah-mudahan kita memang kalau tergores Bapak, masyarakat bawah itu kita nggak bisa bersama mereka Pak, nggak bisa kita ke dapil Bapak. Membuat apa kita ke dapil? Dibarahin Pak. Kalau mereka sudah tergores, nggak bisa kita buat acara ke dapil. Tanya semua ini Pak, nggak berani kita ke dapil Pak. Ya, dicemooh kita Pak. Ya. Itu saja mungkin permintaan saya dari meja pimpinan. Jadi bukan ini data, ini kalau itu mah udah yang satu bisa ngerampok, kalau bisa yang lain juga ngerampok begitu. Tapi ini hak rakyat. Undang-undang kesehatan juga mengatakan di situ, tapi mana rakyat ada yang terbela? Nggak ada. Padahal udah kita cantumkan di Undang-Undang Kesehatan pasal 32. Rumah sakit menolak pasien, sanksi di pasal 190. Baru nolak saja, sanksinya 2 tahun dan saya dulu nggak mau bilang atau 200 juta. Kalau karena ditolak yang tadinya dia stroke ringan begini jadi permanen gini apa mati, 10 tahun dan 1 miliar. Tapi nggak pernah ada pasien dipenjarakan dapat itu si dokter atau perawat atau apa. Tapi selalu pasien yang jadi kalah. Padahal kita udah cantumkan kedaulatan pasien di pasal itu. Nggak pernah disosialisasikan. Karena teman sejawat itu ikatannya terlalu tinggi. Saya pernah dibully sama ID, disomasi, bukan dokter Terawan aja. Karena statement saya yang menyakitkan, saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung bilang, dokter Cepani keluar dari ID. Saya dulu masih Jainal ketua ID-nya. Saya bilang, Jainal yang milik gue bukan lu, yang milik gue rakyat Sukabumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter, kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang. Kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh dua-dua itu dijadikan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang, repot. Yang tidak harus USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa Bu? Panas, berapa hari? 4 hari, coba lidahnya observasi typhoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang padahal udah tahu observasi typhoid. Tapi dia bilang ini, oh lab ya, 15% dari labnya, ya kan? Dan salahnya lagi, ini kok labnya ragu ya, ulang Bu, kan bukan salah pasiennya, double 15%. Itu alat terpakai, konsul dokternya dapat, ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau cuma ngomong masalah defisit ini data nggak selesai. Biar orang kaya juga punya hak yang sama, benar. Tapi
persoalan negara baru bisa mengasuransikan kelas 3, ya lu kalau mau itu. Mimpi kita ke depan mudah-mudahan nanti bisa di kelas 1 kayak Kuba gitu. Jadi dari Fidel Castro sampai rakyat sama. Tapi baru bisa kelas 3 ya. Kalau lu kurang nyaman ya lu carilah swasta. Tapi semua punya saksama dulu, jangan nanti tiba-tiba PHK. Oh belum masuk data sakit nih ini. Ini karena bukan tim suksesnya nggak masuk ini. Yang penting itu, dan pemerintah harus bisa semua kelas 3 tadi Anwar betul itu. Swasta maupun ada undang-undangnya. Kan ada undang-undang rumah sakit. Bahwa rumah sakit swasta harus 25% atau 20% untuk kelas 3. Artinya gini, lu boleh dong bisnis di negara ini, tapi punya juga kontribusi lu untuk negara. 20%, 25% harus kelas 3. Kelas 3 itu untuk KIS. Ini jangan Jokowi bagi KIS-KISnya nggak laku di rumah sakit. Itu kan sama nyoreng mukanya Pak Presiden. Bagi KIS, tau-tau KIS di rumah sakit, Bu, kelas 3 penuh Bu, adanya kelas 1. Kenapa? Kelas 1-nya kosong, supaya bayar dulu. Namanya rakyat, biarin deh suster anak saya di kelas 1, udah KIS-nya dikantongin, nggak laku kan. Dia telepon temennya, utang dong anak saya dirawat di kelas 1. Untuk apa KIS? Ini PR kita, tanggung jawab. Itu dewasnya gimana? Ini harus kita awasi, dan ini kebobolan di mana-mana pasti terjadi. Karena revolusi mental buat kita semua, dokternya kek, perawatnya kek, orang rumah sakitnya kek, BPJS ya semua salah. Ya. Saya itu pernah berhayal mau mimpi, mau tidur itu. Mimpi saya ke depan itu bagaimana ya suatu saat tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Jangan dianggap kita berhasil. Menteri Kesehatannya kek, DPR-nya kek, ketua komisinya kek, semua gagal. Jangan bilang hebat, enggak. Sama semuanya. Jangan tepak dada. Ya kan? Kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis, giliran udah jadi. Nah, nggak ada anggaran deh untuk ini. Nah, nggak sesuai dengan undang-undang kesehatan. Oh, sumpah Hipokrates, sekali-sekali saudara menteri datengin fakultas kedokteran, kumpulin dokter-dokter umum, dokter spesialis. Ini kadang egonya dokter spesialis juga monyol, nggak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul. Kumpulkan, disentuh Hipokratesnya itu. Saya bilang sama anak saya, ketika kau mau jadi dokter yang dibuat praktek, emang ada kelas VIP? Nggak ada kan? Kelas 3 semua yang colok-colok vaginanya itu. Tapi udah dokter, nggak ada yang mau lagi. Tuse, yang dirasain apa? Anget katanya. Saya dulu kan waktu itu tuse, apa yang dirasakan? Anget, nggak tahu pembukaan berapa itu. Mana ada yang kelas VIP? Tapi giliran udah dokter, datengin BPJS kelas 3, sakit apa Bu? Diskriminasi semua. Iya kan? Tapi kalau yang datang yang VIP, selamat siang Ibu, sakit apa? Buka bajunya. Aduh, senyumnya bagus banget udah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas, tapi nggak dikasih izin. Istilah sosialis, komunis, apalah, nggak tahu lah. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan nggak dapet izin. Gimana? Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selama Indonesia masih seperti ini, saya tidak boleh istirahat. Saya tidak rela negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak rela kita utang terus ke luar negeri. Saya tidak rela kita tidak dihormati sebagai bangsa yang besar. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. 1000 friends too few, 1 enemy too many. Jadi artinya berusaha untuk perbaiki hubunganmu. Jangan mau dendam, jangan mau sakit hati. Sakit hati apa gunanya sakit hati? Ya kan? Aku disakiti, aku dijelekin, benar nggak?
dijelek, ngomongin ini. Saya tidak punya waktu untuk sakit hati. Saya tidak punya energi untuk dendam. Saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak. Ya, jangan cepat sakit hati, jangan cepat